Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi pada ruang kolaborasi topik 6 mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran dengan tema pembelajaran jarak jauh. Adapun anggota kelompok 6 berjumlah 4 orang, yaitu Krislay Agung Sarmateo, Franky Pamasi, Hendra Alfian Arisandi, dan Taufik Pradana. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu akses sumber belajar, teknologi pendukung, pendekatan dan strategi, keuntungan dan keterbatasan. Akses sumber belajar peserta didik. Yang pertama, infrastruktur teknologi yang memadai. Kedua, pendidikan digital untuk peserta didik dan guru. Tiga, sumber belajar yang dapat diakses dengan mudah. 4. Pemantauan dan dukungan reguler. 5. Kolaborasi dengan komunitas lokal. Pertama, infrastruktur teknologi yang memadai. Pastikan peserta didik memiliki akses ke perangkat teknologi seperti laptop, tablet, atau smartphone, dan dukung konektivitas internet dengan menyediakan akses Wi-Fi atau paket data yang terjangkau. Kedua, pendidikan digital untuk peserta didik dan guru. Sediakan pelatihan digital bagi peserta didik dan guru untuk memastikan kemampuan penggunaan perangkat dan platform pembelajaran online. Serta pastikan guru memiliki keterampilan digital yang memadai dalam menyampaikan materi secara efektif. Ketiga, sumber belajar yang dapat diakses dengan mudah. Sediakan sumber belajar dasar yang dapat diakses secara online atau offline dengan menggunakan platform pembelajaran yang ramah pengguna dan memiliki antar muka yang sederhana. Untuk memastikan peserta didik dapat dengan mudah mengakses materi pembelajaran. Keempat, pemantauan dan dukungan reguler. Lakukan pemantauan teratur terhadap kemajuan peserta didik. Identifikasi kendala yang mereka hadapi, dan sediakan jalur komunikasi terbuka antar guru, peserta didik, dan orang tua guna mendukung penyelesaian masalah. 5. Kolaborasi dengan komunitas lokal. Berkolaborasi dengan pemerintah lokal, lembaga nirlaba, dan komunitas setempat untuk menyediakan akses internet di tempat-tempat umum seperti perpustakaan atau pusat pembelajaran komunitas, serta mengorganisir kegiatan belajar kelompok guna melibatkan peserta didik agar dapat saling mendukung. Selanjutnya adalah teknologi pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Teknologi pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh meliputi berbagai faktor dan sarana. Berikut ini 2 faktor pendukung utama, yaitu platform pembelajaran online serta internet dan aksesibilitas. Platform pembelajaran online memainkan peran kunci sebagai ruang media untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh, seperti aplikasi Zoom untuk interaksi kelas virtual maupun beberapa situs web sebagai sumber informasi digital. Adapun beberapa contoh platform media pembelajaran online yang dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh meliputi aplikasi Zoom, Google Classroom, ataupun YouTube dan berbagai media pembelajaran lainnya. Berikutnya, untuk dapat menggunakan platform pembelajaran online dalam pembelajaran jarak jauh, perlu didukung ketersediaan internet yang baik dan perangkat yang memadai. Internet yang baik dapat dipengaruhi oleh jaringan atau provider yang digunakan, sedangkan untuk perangkat dapat menggunakan laptop maupun smartphone, yang tentunya memadai untuk dapat mengakses berbagai platform pembelajaran online tersebut. Pendekatan dan strategi pembelajaran jarak jauh. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan dan strategi pembelajaran jarak jauh antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan peserta didik baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi kematangan belajar. Yang kedua, karakteristik peserta didik seperti usia, minat, dan bakat. Ketiga, kondisi lingkungan, seperti ketersediaan akses internet dan listrik.
Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Ada beberapa pendekatan pembelajaran jarak jauh, seperti pendekatan berbasis masalah, di mana PBL dapat diterapkan dengan cara memberikan tugas-tugas yang menuntut peserta didik untuk memecahkan masalah secara mandiri. Yang kedua, pendekatan berbasis proyek, di mana PJBL dapat diterapkan dengan cara memberikan tugas-tugas yang menuntut peserta didik untuk menyelesaikan proyek secara berkelompok. Yang ketiga, pendekatan berbasis permainan, di mana game-based learning dapat diterapkan dengan cara menggunakan aplikasi atau platform pembelajaran berbasis permainan. Kemudian, yang terakhir adalah pendekatan blended learning. Blended learning dapat diterapkan dengan cara memberikan materi pembelajaran secara daring dan mengadakan pertemuan tatap muka secara berkala. Kemudian, strategi pembelajaran jarak jauh. Strategi dalam penyampaian materi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media seperti video, audio, e-learning, dan sebagainya. Kemudian, strategi pembelajaran aktif dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti diskusi, simulasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran jarak jauh dalam penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik seperti kuis, tugas, dan portofolio. Selanjutnya ialah kelebihan dan keterbatasan pembelajaran jarak jauh. Kelebihan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama dan kedua adalah waktu yang fleksibel dan dapat diakses di mana saja. Dengan melakukan pembelajaran jarak jauh, hanya menggunakan device dan juga jaringan internet, kita dapat melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja, sehingga pembelajaran tidak dibatasi lagi oleh jarak dan waktu. Yang ketiga adalah beragam media pembelajaran. Dengan menggunakan device, kita dapat memilih media pembelajaran yang beragam, seperti gambar, video, tulisan, dan audio, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang ingin diajarkan. Yang keempat adalah mengurangi biaya perjalanan. Dengan pembelajaran jarak jauh, kita tidak perlu pergi ke suatu tempat sehingga biaya dapat dipotong. Dan yang terakhir, dapat belajar secara mandiri. Dengan menggunakan device pribadi, siswa dapat belajar dengan mandiri dan dapat menyesuaikan media yang ingin mereka gunakan pada saat pembelajaran. Selanjutnya ialah keterbatasan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kurangnya interaksi tatap muka. Dengan pembelajaran jarak jauh, maka siswa tidak akan melakukan interaksi dengan guru dan juga siswa secara langsung, sehingga ini dapat mengakibatkan kurangnya interaksi. Yang kedua adalah menurunkan motivasi belajar. Dengan pembelajaran jarak jauh, maka guru tidak bisa secara langsung memberikan motivasi dan juga dukungan kepada siswa, sehingga siswa dapat mengalami penurunan motivasi belajar. Dan dengan penggunaan teknologi ini juga dapat membuat siswa mudah terdistraksi dengan teknologi, sehingga ini juga dapat mengakibatkan penurunan motivasi. Yang ketiga adalah kesulitan dalam memantau. Dengan pembelajaran jarak jauh, maka guru tidak dapat mengetahui apa saja yang terjadi secara langsung dengan siswa, sehingga guru akan mengalami kesulitan dalam memantau pembelajaran siswa. Yang keempat adalah kesenjangan teknologi. Dikarenakan pembelajaran jarak jauh, maka teknologi yang digunakan haruslah sesuai dengan device yang akan digunakan. Hal ini mengakibatkan banyak sekali terjadi masalah, terutama jika ada teknologi yang tidak sesuai atau mengalami masalah. Dan yang terakhir ialah bergantung dengan internet. Dikarenakan pembelajaran jarak jauh, maka internet seperti wifi dan kuota sangatlah diperlukan. Dan ini membuat jika terjadi tidak ada internet, maka pembelajaran tidak bisa berlangsung. Sekian penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.